Oke, kali ini kita mau bedah salah satu cerita paling kelam dari sejarah modern Indonesia, kerusuhan Poso. Ini bukan sekedar nginget-nginget berita lama ya, tapi kita akan coba telusuri lebih dalam sebuah tragedi yang sering banget disalahpahami, di mana apinya itu sebetulnya udah lama banget membara di dalam sekam. Langsung aja ke pertanyaan intinya, yang jujur aja bikin bingung sekaligus ngeri. Coba deh bayangin, gimana ceritanya perkelahian anak muda, hal yang mungkin sering kita dengar di mana-mana, kok bisa meledak jadi perang antar kampung yang menewaskan ribuan orang? Nah, untuk menjawab ini, kita harus bisa bedain mana yang cuma pemicu dan mana penyebab sesungguhnya. Mirip kayak kebakaran hutan yang super besar, semuanya itu pasti berawal dari satu percikan api doang. Dan dalam kasus Poso, percikan itu ya perkelahian yang kelihatannya sepele. Tapi masalahnya, percikan ini jatuh di atas tumpukan bahan bakar yang udah kering kerontang dan siap banget buat tersulut. Oke, kita mulai dari percikan-percikan apinya dulu ya. Ini adalah rentetan kejadian yang masuk berita yang seringnya dianggap sebagai satu-satunya biang keladi dari semua kekacauan ini. Coba deh perhatikan polanya di sini. Desember 1998 ada perkelahian pemuda beda agama di momen yang sangat sensitif, pas Natal dan Ramadan. Setahun lewat, April 2000, kejadian lagi. Dan puncaknya, Mei 2000, udah bukan lagi soal adu jotos, tapi isu-isu beracun dan rumor yang sengaja disebar, yang akhirnya memicu gelombang kekerasan paling brutal. Setiap percikan, ternyata menyulut api yang makin lama, makin besar. Nah, ini dia poin krusialnya. Perkelahian anak muda itu terjadi di banyak tempat kan, tapi ya nggak lantas satu kota hangus terbakar. Buat menciptakan bencana sebesar Poso, butuh yang namanya bensin, sesuatu yang udah lama banget ditimbun dan siap meledak kapan aja. Pertanyaannya, bensinnya itu apa? Sekarang kita bakal selidiki bahan bakar yang sebenarnya dibalik tragedi Poso. Ini adalah tumpukan masalah politik dan ekonomi yang udah menggunung bertahun-tahun lamanya. Jadi gini, sebelum reformasi, di zaman Orde Baru, itu ada semacam kesepakatan tak tertulis yang dijaga banget. Kalau bupatinya seorang Muslim, wakilnya harus Kristen. Atau sebaliknya, semacam sistem bagi-bagi kekuasaan yang, ya, rapuh, tapi setidaknya berfungsi untuk jaga keseimbangan. Terus, datanglah reformasi 98, otonomi daerah mulai berlaku, dan mekanisme lama ini langsung hancur. Tiba-tiba, semua jabatan politik jadi rebutan sengit para elit lokal. Bensin yang lain, kesenjangan sosial yang makin dalam. Selama bertahun-tahun, banyak pendatang yang sukses secara ekonomi di Poso. Di sisi lain, penduduk asli yang mayoritas dari etnis Pamona dan beragama Kristen merasa makin terpinggirkan. Ada rasa cemburu, ada perasaan, kok kita tersingkir di tanah sendiri ya? Jadi, ini bukan cuma soal agama, ini soal perut, soal tanah, soal harga diri. Dan ini bukan asumsi loh. Ini kesaksian langsung dari orang yang paling tahu, Yusuf Kalla, yang waktu itu jadi mediator perdamaian Poso. Beliau menegaskan, jadi konflik Poso itu politik, bukan agama. Karena masalah kekuasaan, masalah posisi, agama memang dibawa-bawa, tapi ia cuma dijadikan alat, bukan akar masalahnya. Oke, kita udah tahu ada bensin politik dan ekonomi. Terus, gimana caranya para elit politik ini menyiramkan bensin itu ke percikan api kecil tadi, sampai apinya jadi berkobar-kobar begitu dahsyat? Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah mematikan. Pertama, krisis politik waktu jabatan bupati jadi rebutan panas. Kedua, nah ini dia, untuk menang, para elit ini memainkan kartu paling bahaya. Isu agama dan etnis dipakai buat menggalang dukungan. Dan ketiga, pas ada momen perkelahian pemuda, momen itu langsung dimanfaatkan. Mereka secara sadar mengubah pertarungan politik pribadi mereka menjadi perang antar warga. Dan dalam sekejap, semua kerumitan masalah ekonomi dan politik tadi seolah lenyap. Identitas orang-orang disederhanakan jadi kayak seragam perang. Kamu bukan lagi petani, bukan lagi guru, bukan lagi tetangga. Kamu adalah bagian dari kelompok putih atau kelompok merah. Cara ini bikin massa gampang banget diprovokasi, dan konfliknya jadi jauh lebih brutal. Dan ketika semua bahan tadi udah tercampur, percikan api, bensin politik, dan massa yang udah dipanasin, hasilnya adalah sebuah ledakan kekerasan komunal yang benar-benar menghancurkan. Antara tahun 1998 sampai 2001, Poso itu seperti neraka di bumi. Terjadi pembunuhan massal yang sangat mengerikan, salah satunya di pesantren Wali Songo. Rumah-rumah dan tempat ibadah, gak peduli gereja atau masjid, semua dibakar rata dengan tanah. Situasi makin parah karena milisi dari luar Poso ikut masuk membawa agenda mereka sendiri. Ribuan orang tewas, puluhan ribu terpaksa kabur dari rumah mereka sendiri. Lebih dari 1.500 jiwa. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi.
Angka ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah ayah, ibu, anak, tetangga yang hidupnya direnggut cuma karena konflik perebutan kekuasaan. Setelah apinya berhasil dipadamkan lewat deklarasi Malino, babak baru pun dimulai, pencarian keadilan. Tapi, sama seperti konfliknya, jalan menuju keadilan ini ternyata juga super rumit dan penuh kontroversi. Negara akhirnya menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab. Muncullah 3 nama ini, Fabianus Tibo, Domingos da Silva, dan Marinus Riwu, atau yang lebih dikenal sebagai Tibo CS. Mereka ditangkap, diadili, dan akhirnya divonis hukuman mati. Dianggap sebagai otak di balik gelombang kekerasan terparah. Disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa iya ceritanya sesimpel itu? Apa benar 3 orang ini adalah dalang tunggal di balik tragedi yang begitu kompleks dan menelan ribuan korban jiwa? Pada akhirnya, 3 orang ini yang dieksekusi. Negara sudah menjalankan hukumannya. Dan secara hukum, kasus ini dianggap selesai. Tapi tunggu dulu, lihat angka ini. Sebelum dieksekusi, Fabianus Tibo sempat menyerahkan daftar berisi 16 nama lain ke polisi. Menurut dia, inilah aktor-aktor intelektualnya. Orang-orang di belakang layar yang memprovokasi dan mendanai kerusuhan. Coba bandingkan, 3 orang yang dieksekusi versus 16 nama yang disebut sebagai dalang. Jauh banget kan? Karena itulah, banyak banget pihak yang percaya kalau eksekusi Tibo CS ini sebenarnya cuma cara gampang buat menutup buku. Semacam penguburan fakta yang efektif. Dengan mengeksekusi mereka, penyelidikan terhadap nama-nama lain yang mungkin punya jabatan lebih tinggi jadi terhenti. Keadilan mungkin ditegakkan, tapi kebenaran seutuhnya bisa jadi terkubur bersama mereka. Jadi, setelah kita mengurai semua kerumitan ini, apa sih pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi Poso? Pelajaran paling pentingnya adalah ini, jangan pernah salah mengira pemicu sebagai akar masalah. Perkelahian anak muda itu cuma percikan apinya. Masalah yang sesungguhnya adalah sekam yang kering kerontang, persaingan politik yang gak sehat, kecemburuan ekonomi, dan rasa ketidakadilan sosial. Kalau sekam ini ada, gesekan sekecil apapun bisa jadi bencana. Api di Poso memang sudah padam, tapi pelajarannya akan selalu relevan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apakah kita bisa mengenali sekam, potensi konflik, ketidakadilan, dan perpecahan yang mungkin ada di lingkungan sekitar kita saat ini sebelum ada yang iseng menyulutnya dengan percikan api?